kalau agak lambat itu karena masih loading tadi ya. Oke, saya share screen dulu. Sekarang layar saya sudah tampak. Bisa konfirmasi dulu, Ervita? Atau masih enggak? Tampak sudah jelas. Sudah keluar, Mas. Ya, baik. Jadi selamat siang rekan-rekan semua di Surabaya maupun di manapun rekan-rekan berada semua saat ini. Karena pesertanya ini juga ada yang sedang mungkin tidak di kota Surabaya ya. Bisa jadi kan? Jadi saya memastikan dulu suara saya tadi sudah diterima jelas, layar sudah jelas, tampilan visual yang lain, thumbnail saya juga sudah tampak di masing-masing layar Anda ya. Yes, jelas. Oke, baik. Terima kasih. Nanti kalau di tengah-tengah kok ada gangguan tapi saya nggak terlalu sadar, langsung aja jump in, saya diingatkan aja ya. Oke. Baik, Mas. Baik, tapi sebelumnya terima kasih juga untuk undangannya, bisa ikut nimbrung di ngobrol-ngobrol di mata kuliah Seni Kreatif dan Budaya Visual ini, lebih khusus pada topik seputar kota kreatif. Dan terima kasih tadi sudah diantarkan oleh Beliga yang tampaknya memberi gambaran yang sangat tidak hanya kritis tapi juga bleak outlook ya. Kayaknya banyak yang sedih-sedihnya ini dari kota kreatif. Nah, tapi yang akan saya sampaikan sebenarnya nadanya juga sebenarnya sama, nadanya ada di situ juga. Cuma saya sebisa mungkin untuk bisa melihat aspek-aspek yang bisa jadi memang sudah kita saksikan, tapi secara umum perlu kita tengok lebih dalam lagi. Supaya nanti apakah gambarannya terhadap gagasan, baik ide, praktek, maupun realisasi dari kota kreatif ini juga bisa dipahami dan dikontekskan pada kebutuhan di lingkungan kita sendiri, atau juga di kota-kota yang nantinya akan kita terlibat, entah sebagai peneliti, entah sebagai perencana kota, mungkin suatu saat ada yang Anda bagian menjadi perencana kota, atau juga bagian dari pelaku kreatif yang mau tidak mau akan berurusan dengan isu-isu serupa. Nah, tapi nada saya sebenarnya sama, seperti yang sudah diantarkan Beliga tadi, kita melihat ini secara kritis. Sebelumnya, meskipun tadi saya sudah dikenalkan di awal, bagi yang baru bergabung, saya Zaki Habibi. Saya sendiri sejak Maret 2016, hampir 5 tahun ya, terakhir tinggal dan bekerja di Lund, sebuah kota kecil di sisi selatan Swedia. Dan alasan saya pindah ke sini karena bagian dari pekerjaan riset yang sudah saya lakukan setahun sebelumnya bahkan, dari 2015 terutama, yaitu mengulik-ngulik soal gagasan kota kreatif ini. Riset saya sendiri sebelum mengulik tentang kota kreatif juga sudah berkecimpung di wilayah-wilayah kota atau kajian urban, meskipun pada topik-topik yang berbeda. Menu hari ini, nah ini menu yang saya tawarkan hari ini. Tadi menunya Beliga sudah disajikan. Menu saya kurang lebih atau overview dari apa yang akan saya sampaikan kurang lebih seperti ini. Tolong ini jangan dilihat sebagai urutan yang baku, nanti dalam pemaparan atau kisah yang saya sampaikan bisa jadi ada lompat atau ke sana kemari, karena memang saat kita berdiskusi tentang gagasan kreatif, kadang kita bisa melihat secara simultan, kadang kita bisa sedang bicara tentang kasus-kasus empiris. Di saat yang sama, dari kasus-kasus empiris itu nanti saya akan undang
untuk melihat bagaimana sisi-sisi konseptualnya, dan dari pijakan teoritis seperti apa, saya melihat, saya mendalami, sekaligus juga Anda bisa terinspirasi atau juga bisa melihat sisi aspek yang lain. Tapi kurang lebih kalau harus dirinci, pemeriannya kurang lebih akan seperti ini. Area riset dan latar belakang, kemudian titik berangkat, yang akan saya tawarkan, beberapa studi kasus di beberapa kota, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Dan ditutup dengan refleksi lebih dalam sebelum nanti kita bisa berdiskusi. Saya sendiri, ini kontak detail saya, tapi di bagian yang bawah ini saya cukup perlu untuk sampaikan di sini karena ini sebenarnya keterbatasan saya. Jadi kota kreatif sendiri itu kan bukan isu yang milik satu disiplin. Seperti tadi Beliga sudah antarkan, sebagai fenomena sosial dia hadir, didekati, diinisiasi, dan juga dikritisi dari berbagai lintas disiplin atau lintas ilmu. Saya sendiri berangkat dari area riset yang disebut sebagai Urban Media and Communications, dengan perspektif Critical Media Studies, Culture Studies, dan juga Postcolonial Studies. Pendekatan metodologi saya juga terbatas sebenarnya pada wilayah-wilayah yang rentangnya, kalau bisa diurutkan secara trajektori riset saya sendiri, yaitu yang saya sebut mulai dari post-structural textual analysis, kemudian pendekatan visual yang kritis, dan etnografi. Area kajian saya juga makin terbatas lagi, yaitu hanya di Asia Tenggara, terutama Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Meski hal-hal ini menunjukkan keterbatasan, tapi saya harap dari presentasi atau diskusi kali ini juga menunjukkan fokus atau kedalaman yang bisa saya tawarkan. Tentu saja isu kota kreatif ini Anda bisa dekati dari berbagai angle, titik berangkat, dan juga metodologi yang beragam. Nah, ini yang akan saya tawarkan karena memang saya berangkat dari situ. Perlu saya sampaikan juga di presentasi ini, saya kalau nanti agak menyebut banyak istilah, misal kayak ini ada istilah-istilah yang saya pertahankan dalam terminologi yang umumnya, dan kalau itu dalam bahasa Inggris, ya saya cantumkan dalam bahasa Inggris. Pertimbangan saya, pertama, supaya ketika Anda akan mencari tahu lebih jauh, waktu googling atau waktu browsing, Anda menggunakan terminologi yang serupa sehingga menemukan referensi-referensi yang juga ada di wilayah atau milieu itu. Alasan kedua, beberapa terminologi itu memang saya sendiri masih kesulitan untuk menemukan padanannya dalam bahasa Indonesia yang pas, tapi juga bisa mengantarkan kita ke ruang-ruang referensi, ruang-ruang diskusi yang juga sama. Nah, itu juga kayaknya PR besar juga bersama ya. Nanti terminologi-terminologi yang datang bukan dari bahasa kita ini bisa dicarikan padanannya yang tepat juga, bukan hanya sekedar terjemahan literal, tapi juga bisa cukup menjelaskan. Nah, jadi kalau nanti menemukan tulisan atau ya yang seperti sekarang tampak di slide dalam bahasa Inggris atau pemaparan saya, mohon maaf, bukan maksudnya keminggris, tapi supaya memudahkan juga kita untuk mencari referensi lanjutannya tadi. Baik, saya akan mulai dari hal yang empirik, yaitu dari catatan etnografis atau ethnographic vignette saya seperti ini. Setiap foto yang akan hadir di presentasi ini juga mayoritas adalah bagian dari metode dan temuan riset saya, jadi bagian dari yang saya jepret sendiri, bagian juga cara saya menganalisis. Jadi fotografi di sini saya pakai sebagai cara mengumpulkan data, tapi sekaligus juga cara menganalisis data. Kira-kira begitu. Nanti kalau ada ruangnya, kalau ada yang tertarik untuk bicara wilayah metodologinya, nanti kita bisa bicarakan di bagian diskusi. Baik, suatu pagi di Bandung, saat foto ini saya ambil dari seri field research di 2017. Kebetulan saya bolak-balik, dan di saat pagi biasanya sebelum saya ketemu informan atau apa, ya saya harus sarapan dan sebagainya. Ya saya sarapan di sekitar tempat saya tinggal. Terus suatu hari saya melihat ini ada semacam kafetaria bernama Warteg Hipster. Yang menjadi catatan etnografis bagi saya adalah
bukan tempatnya saja, bukan fungsinya saja, karena buat kita di Indonesia tidak ada yang unik, tidak ada yang aneh dengan fakta bahwa ini tempat makan bernama atau dilabeli warteg. Yang menarik bagi saya adalah cara mereka mengemas kesemuanya, mulai dari logo. Bagi Anda yang punya kepekaan desain atau visual, pasti akan langsung terhubung dengan asosiasi-asosiasi tertentu kan. Misal logonya berwarna kuning dengan font besar melengkung, Anda akan terhubung dengan mudah merah dan kuning. Kalau tidak masalah dengan kita menyebut brand, toh ini juga ada brand, kita akan terhubung dengan mudahnya yaitu brand fast food utama yang datang dari yang sudah menjadi multinational corporation yang digunakan oleh si warteg ini. Catatan penting kedua bagi saya adalah penamaannya, warteg dan hipster. Bagi kita di Indonesia, kita semacam terima begitu saja ya gagasan atas warteg, warung Tegal, yang kemudian penamaannya ini pun sudah tidak merujuk pada fakta literalnya juga, karena warteg bisa dibuka oleh pemilik atau pengelola yang datang tidak harus dari kota Tegal yang menjadi asal muasalnya. Dia sudah menjadi ciri. Di salah satu buku kajian urban Simon di tahun 2014 pernah mengurai tentang konsep yang namanya urban majority, dan di salah satu bagiannya dia mengurai bagaimana kelompok-kelompok yang dianggap sebagai mayoritas urban, terutama dari kelas pekerja dan urban poor, berjuang atau menunjukkan resilience-nya, dan warteg menjadi salah satu penanda di situ. Nah, buat saya itunya nggak ada masalah, tapi ketika dia diletakkan dengan kosakata lain yang kemudian masuk ke kosakata kekinian, yaitu hipster. Dia punya akarnya sendiri, dia punya maknanya sendiri, dan di Indonesia hipster akan lebih dekat ke wilayah-wilayah yang cenderung dianggap ke miliknya kelompok upper middle class. Ketika dia digabung menjadi warteg hipster, ada hal yang kemudian tampak kontradiktif kan. Nah, saya sedang tidak dalam kapasitas untuk mempermasalahkan penamaan atau penyajian logonya. Yang menjadi catatan etnografis saya adalah bagaimana itu semua dikemas. Karena kemudian ketika potret ini kita zoom out lebih luas, melihat lingkungan di sekitarnya, ini lokasinya di belakang Jalan Riau, di belakang daerah yang syarat sebagai pusat belanja. Jadi di sekitarnya ada hotel, ada restoran, ada warung-warung sejenis, termasuk ada perkantoran juga. Yang menarik adalah nuansa cara mengemas apapun yang mereka tawarkan sebagai restoran, sebagai kantor, bahkan sebagai kantor pos, 3 blok dari situ ada kantor pos, semuanya menggunakan nuansa yang sama, bermain-main dengan desain, tipografi, gagasan humor, seperti ini misal. Kemudian beberapa restoran juga menamai menu makanan dengan cara-cara yang punya storytelling tertentu, dan itu yang kemudian saya lihat sebagai ini ada apa sih? Kenapa semuanya harus begini? Tampaknya semuanya unik, tampaknya semuanya asik gitu, kalau bahasa umumnya kita kan asik gitu. Bahwa fungsinya dia adalah tempat makan, hotel, atau bahkan kantor layanan publik, tapi semuanya bernuansa untuk menunjukkan sentuhan kreativitas. Bagi saya, ya memang itu hadir. Yang problematis adalah, seperti contoh ini, misal warteg hipster, pada bentuk-bentuk yang lain, ketika kita melihat misal kritik terhadap kapitalisme global, biasanya diwujudkan dalam bentuk yang namanya culture jamming, yaitu membalik makna dari simbol, logo, atau brand tertentu, diisi dengan makna aktivisme. Di contoh ini jelas nggak ada, dan mereka tidak berpretensi ke sana. Ini bukan culture jamming. Ini sepertinya ya marketing gimmick saja, bagian dari promosi, bagian dari komunikasi pemasaran, bahkan lebih spesifik. Tapi ketika ini saya zoom out dan melihat lingkungan di sekitarnya di kota Bandung saat itu, ini tampaknya menjadi semacam gejala, yaitu gejala demam kreativitas yang dalam uraian yang lebih luas, saya menyebutnya sebagai Creative City Bandwagon. Creative City Bandwagon atau
demam kreativitas yang kemudian menjadi tren yang seperti tadi juga sudah disinggung di awal oleh Mas Iga, itu membuat kosakata ini menjadi bagian dari yang kita taken for granted kembali kan. Kota kreatif. Seolah-olah itu sudah satu paket gitu datangnya. Solid, tunggal, dan narasinya harus demikian. Kalau kita jeli lagi, sebenarnya dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris, misal Creative City, dia sendiri sebenarnya berangkat dari wilayah-wilayahnya sendiri kan. Kota itu ruang yang biasanya sudah punya posisinya, entitasnya sendiri, permasalahannya sendiri, kreativitas, mau dilihat dari aspek individual creativity, cognitive creativity, atau bahkan kreativitas sebagai pendorong ekonomi, maupun kreativitas sebagai bagian dari ekspresi kultural, dia juga punya ruangnya sendiri. Tiba-tiba dia menjadi solid semacam makna yang tunggal. Kalau kita urai masing-masing, itu akan makin rumit tuh nanti. Makin ketahuan sebenarnya, makin nggak jelas apa sebenarnya kota kreatif itu. Dan makin tidak jelas, makin juga kita akan tampak dengan kebingungan-kebingungan berikutnya. Creative City Bandwagon ini, misal ini saya simulasikan, kalau kita masukkan semua kosakata kayak yang tadi sudah di beberapa dicontohkan, saya kutip saja dari pemaparannya Mas Iga, tadi ada soal identitas, ada soal kekuatan lokal, kelemahan jadi kekuatan, ekosistem, dan sebagainya. Nah, kita juga sekarang makin familiar dengan jargon-jargon yang demikian kan. Ada kota kreatif, ada ekonomi kreatif, ada kota dalam tampilan. Kalau ini saya tambahkan terus atau Anda juga bisa menambahkannya sendiri, akan lahir juga jargon-jargon yang berangkat dari situ. Ada kota pintar atau smart city, ada kota berkelanjutan, sustainable city, ada creative hub, creative space, creative ecology, apalagi ya? Banyak deh. Kalau Anda punya ide atau pernah melihat, silahkan munculkan di chat. Nanti kita bisa bahas juga. Yang ingin saya tekankan di sini adalah, kalau ini kita urai satu persatu, nanti tampak lagi yang itu yang kemudian argumen saya bilang sebagai Creative City Bandwagon. Bandwagon di sini artinya tren yang kemudian diikuti serta-merta tanpa kemudian dikritisi. Di sisi lain secara metafora dia juga menjadi kayak semacam analoginya tak ubahnya seperti lori atau kereta yang kemudian bisa diisi muatan yang beragam apa saja yang seharusnya berkaitan, tapi tidak ada yang pernah cukup bisa menjelaskan apa kaitan satu dengan yang lainnya. Ketika satu pihak berusaha menjelaskan, seperti misal contoh kasus dalam wilayah-wilayah public policy di Indonesia sendiri, kosakata ini mulai diinstitusionalisasikan di zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2008 ketika Kementerian Ekonomi Kreatif hadir sebagai satu entitas khusus. Praktik-praktik kreatif atau industri kreatif sudah ada sebelumnya dan sudah ada regulasi atau ini, tapi tidak kemudian di bawah satu umbrella term yang bernama ekonomi kreatif. Dan kemudian meluncurkan cetak biru Ekonomi Kreatif Indonesia 2025, bahkan waktu itu berani begitu. Dilanjutkan di pemerintahan berikutnya, dan bahkan sejak sebelum menjadi pemerintahan baru, tapi sejak kampanye, bahwa ekonomi kreatif menjadi satu lokomotif utama dari pendukung pertumbuhan, baik pertumbuhan ekonomi, bahkan waktu itu juga disimbolkan sebagai pertumbuhan sosial dan sebagainya. Dan akhirnya makin menjadi mainstream. Nah, tapi tidak pernah ada yang cukup berusaha menjelaskan. Kalaupun ada satu atau dua pihak yang berusaha menjelaskan, baik di Indonesia maupun secara global, tidak kemudian mencakup keseluruhan fenomenanya. Nah, itu yang kemudian menjadi runyam, dan akhirnya kita kemudian melihat bentuk-bentuk yang seperti ini, yang saya sebut sebagai banyak lokasi, tunggal narasi. Ini sekedar contoh dari riset awal saya di riset doktoral, yaitu sekitar tahun 2014-2015, saya iseng menggunakan kamera saya untuk melakukan survei jalanan. Setiap hari saya menyusuri jalan-jalan utama di dua kota, Jogja dan Bandung ini. Maksudnya tidak bolak-balik Jogja Bandung ya. Tadi satu periode di Jogja, kemudian satu periode di Bandung, tapi setiap hari selama memungkinkan, entah pagi, entah siang, entah malam, menyusuri jalan yang sama. Ada 4 lokasi yang saya survei detail secara fotografis. Yang pertama jalanan utama, kedua taman kota, ketiga persimpangan jalan sebagai simbol urban, yaitu persimpangan atau perjumpaan antara hal-hal yang berbeda.
Yang keempat, ruang-ruang terbengkalai. Dari 4 site itu, kemudian foto-foto itu menunjukkan bahwa foto ini diambil dari tahun 2015 ya. Jadi bisa jadi sekarang juga sudah bergeser sedikit, tapi spiritnya masih sama, bahwa ada tadi demam kreativitas dalam bentuk yang paling literal, yaitu kalau ini catatan saya adalah penanda-penanda kota hadir mencolok dalam bentuk-bentuk tipografi yang beragam sebagai bagian dari entah niatnya untuk menunjukkan identitas atau sekadar lokasi, misalnya ini di Jogja, kembali menggali akar-akar etnisitas dalam maknanya yang tunggal, karena yang kemudian yang hadir adalah Jawa yang kemudian didefinisikan oleh code culture atau kebudayaan yang berbasis keraton, bahwa Jawa itu juga beragam dan punya makna, punya praktik-praktik kultural yang berbeda, tidak cukup tampak dalam tipografi atau semangat branding seperti ini. Di Bandung dengan semangat desain kontemporer, mereka ingin keluar justru dari posisi-posisi tradisi atau akar. Mereka berusaha mencari, yaitu semacam semangat modernitas ya, mencari bentuk-bentuk visual yang kemudian baru atau tidak harus berakar ke satu atau dua akar tradisi mereka. Tapi spiritnya sama, bahwa ada penggunaan tipografi mencolok di ruang publik. Ada apa ini? Sampai kemudian iseng saya lebarkan, tidak hanya di 2 kota ini, tapi coba kemana-mana. Dan ternyata makin mudah menemukannya. Tadinya saya duga bahwa, wah saya akan kesulitan ini mencari, karena memang ya Bandung, Jogja, bahkan sebelum Gembita Kota Kreatif, mereka sudah dikenal sebagai tempat yang punya talenta kreatif berlimpah. Wajar begitu. Tapi ketika saya temukan itu di Kabupaten Sleman gitu misal, yang lebih dikenal sebagai kota tuan rumahnya pendidikan tinggi dan juga pertanian dan juga industri jasa, tiba-tiba juga ikut-ikutan juga. Sampai akhirnya di Tangerang, di pinggiran kota, di Jabodetabek. Yang menarik adalah semuanya satu pola tadi. Sibuk dengan tipografi mencolok di ruang publik. Bahkan kalau kita mau lebih nyinyir lagi, kalau Anda tertarik dengan wilayah desain, misal, Anda bisa lihat bahwa semua font yang digunakan punya nada yang setara, yaitu semuanya menggunakan font-font yang satu rumpun atau satu keluarga. Nah, akhirnya secara kritis, saya sebagai peneliti juga bertanya-tanya, kalaupun memang gejala ini sedang tren, seperti gejala-gejala sosial kultural sebelumnya, di era-era sebelumnya, dengan hal-hal yang lain, wajar orang mungkin ikut-ikutan, tapi juga pasti ingin menunjukkan kekhasannya ya. Sementara ini justru makin menunjukkan narasi yang tunggal tadi. Sehingga saya memunculkan pertanyaan besarnya adalah, penanda-penanda seperti ini otomatiskah membuat kota disebut menjadi kota kreatif? Saya tinggalkan kalimat tanya ini untuk Anda semua. Karena jawabannya bisa macam-macam kan. Saya juga menyaksikan di luar hasil riset sepenggal yang saya lakukan seperti ini, memang ada yang berubah dari sisi perwajahan kota. Kota yang tadinya misal Bandung sendiri, satu dekade sebelumnya di tahun 2005, saya kebetulan juga tidak meneliti tentang Bandung, tapi tinggal dan bekerja di Bandung, juga menyaksikan bagaimana masalah-masalah perwajahan itu juga konkret jadi problem kota gitu loh, termasuk urusan sampah kota yang tidak bisa terkelola dan sebagainya. Itu semua tampak terkelola atau hilang dari kemasan-kemasan ini, karena kemudian tempat menjadi bersih, tempat menjadi tertata. Jadi memang ada perubahan ya. Apakah perubahannya ini kemudian perubahan kebijakan, perubahan sosial yang memang kemudian menjawab permasalahan-permasalahan kota pada muasalnya dan kemudian memang tertangani, itu juga masih harus ditengok lebih jauh. Tapi ada satu hal yang utama, baik di Bandung maupun di kota-kota yang lain tadi, apapun yang dilakukan, semuanya kemudian adalah menjadi bagian dari klaim tadi, klaim terhadap kita menjadi lebih kreatif dan sebagainya. Kreatif di sini juga selalu punya makna identik sebagai bahwa negara hadir, negara mengelola. Yang ketiga adalah bahwa negara maupun entitas-entitas lain seperti korporasi dan sebagainya hadir juga di ruang kota sebagai upaya untuk pertumbuhan ekonomi. Nah, itu yang kemudian patut ditengok.
hitung-hitungan pertumbuhan ekonomi kan itu sudah jelas. Apakah Anda mau melihat pertumbuhan ekonomi dari sisi makro, dari sisi meso, maupun pertumbuhan ekonomi real, maupun pertumbuhan sosioeconomic development. Itu kan udah ada tolak ukurnya sendiri dan itu sudah baku. Bisa dicek. Kemudian hubungan antara kreativitas dan ekonomi juga bisa dicek, makanya ada kosakata industri kreatif, karena kan kreativitas sebagai core dari penciptaan komoditas-komoditas yang punya nilai ekonomi. Tapi kalau meletakkan penanda-penanda di ruang publik seperti ini, tolak ukurnya di mana? Nah, itu yang kemudian masih jadi tanda tanya besar. Jadi kalau kemudian misal, ini bagian dari temuan saya juga di tahun yang sama, 2005, kota yang kemudian sudah punya cirinya dan sudah punya identitasnya sendiri dan sangat kuat, bahkan misal ini 40 km di sisi timur Yogyakarta, masih di provinsi yang sama, DIY, Gunung Kidul, dia punya kategori alam dan bahkan sejarah geologis yang juga luar biasa. Dan kalaupun bicara turisme juga, ini juga punya potensi meskipun belum dikembangkan dengan logika-logika global tourism, tapi kemudian ikut-ikut juga kemudian dengan sibuk pola-pola yang seperti ini. Gunung Kidul menghadirkan di pintu gerbang masuk kotanya penanda-penanda yang serupa dengan gaya yang serupa. Jadi ketika ini 2015 ya, ketika satu tahun berikutnya saya memotret yang sama di kota yang lain, yaitu di Amsterdam, Anda bisa lihat kan, dari sisi penggunaan ruangnya, Anda bisa lihat bahwa antara Gunung Kidul dan Amsterdam di Belanda menjadi tampak tidak berbeda gitu loh. Padahal dua kota ini ya jelas tidak bisa dibandingkan dan tidak bisa dibandingkan. Bukan soal mana lebih baik mana, karena memang punya konteks sosial, kultural, bahkan alam yang berbeda. Tapi di 2015 dan di 2016, yang saya sebut sebagai special practice, ini namanya special practice, yaitu praktik-praktik spasial, yang kemudian hadir di situ. Apakah ini sudah bercampur ya, identitas antara turis, warga, passerby, orang melalu lalang, semuanya akan tumpah ruah, dan itu yang disebut sebagai karakter ruang urban. Tapi dengan model tipografi branding kota yang serupa antara Gunung Kidul dan Amsterdam, kebetulan Amsterdam beberapa tahun sebelumnya punya branding kota I Amsterdam, itu kemudian diletakkan di depan. Salah satu penandanya banyak mereka punya, tapi salah satu yang utama di depan Rijksmuseum ini, yang menjadi salah satu area turistik. Sebelum ada tulisan I Amsterdam ini, sisi bagian kota itu memang pusat turisme, karena itu ada museum, ada taman kota dan sebagainya. Tapi yang terjadi adalah praktik spasialnya serupa. Apakah pelancong atau turis atau warga atau hanya orang yang lalu lalang atau orang sedang bisnis travel di situ, tampak kurang afdol, kira-kira bahasanya itu, kalau tidak berhenti di situ dan berpose dengan tulisan. Ini yang menarik. Kalau sebelumnya kayak tadi contoh Beliga di Bali, orang datang berfoto, ya orang masih bisa paham, datang jauh-jauh dari manapun di Bali dengan alam tropis. Saya sekarang bisa merasakan ya, hidup 12 bulan dapat matahari paling cuma 2 bulan. Itu pun yang panas paling cuma 2 minggu. Jadi ketika misal orang sini jauh-jauh merencanakan dan sampai ke Bali dan menikmati matahari tropis tadi dan lingkungan alam yang demikian, wajar mereka mau mendokumentasikan itu karena itu pengalaman langka atas fenomena alam, lingkungan yang tidak mereka lihat sehari-hari. Tapi di contoh baru ini tampak bahwa hal-hal yang kemudian menjadi objek untuk merekam memori, merekam proses, merekam pengalaman adalah tipografi dalam bentuk materialnya. Nah, ini contoh. Saya sengaja, karena kebetulan dari data yang saya punya, saya contoh ambil yang ekstrim seperti ini ya, ekstrim lokasinya, ekstrim konteksnya, untuk menunjukkan betapa demam kreativitas atau creative city bandwagon itu sudah ada di mana-mana. Jadi jangan khawatir bahwa permasalahan yang tadi sudah diawali Beliga dan kemudian saya telanjutkan ini, pandangan kritis ini, itu tidak khas miliknya Indonesia saja. Dialami di banyak tempat dalam konteks yang berbeda-beda dan level problemnya juga yang berbeda-beda. Nah, ini cara saya karena kita dalam mode daring seperti ini, supaya tidak letih juga,
Anda cuma mendengarkan, di tengah-tengah nanti akan saya pancing juga dengan diskusi-diskusi sebelum saya transisi masuk ke subtopik berikutnya. Dari contoh-contoh tadi, mungkin Anda bisa menengok di sekitar Anda sendiri, silahkan coba berefleksi. Pernah nggak Anda juga melihat situasi serupa, baik di kota yang Anda tinggali, atau kota asal tempat Anda, maupun kota yang pernah Anda lewati, entah dalam perjalanan Anda, atau memang Anda sedang niat melancong ke sana. Bila ada, iseng-iseng aja, ini iseng aja, nanti bisa jadi bahan diskusi kita di akhir, silahkan tulis di chat, pendek aja, nggak usah urean, nama kotanya, hal apa yang paling menonjol, tidak selalu tipografi ya, tadi ada contoh tentang patung, tadi juga ada kan, beli nggak ngomong patung udang dan sebagainya, tapi apapun lah yang Anda lihat secara fisik di kota tersebut, nama kota, hal yang paling, dan impresi Anda pertama kali melihatnya. Ini contoh saja saya dari Kota Martapura di Kalimantan Selatan. Bisa jadi contoh ini juga mungkin sudah tidak terupdate, bisa jadi mereka sudah punya hal-hal yang lain. Tapi ini contoh untuk melihat impresi apa yang Anda tangkap. Tidak harus berusaha kritis akademis, bebas saja. Anda suka, Anda merasa oh senang atau apa, atau Anda merasa takjub, ini misal contoh saya tadi takjub tapi sekaligus bingung. Nah, iseng bila memang ada, silahkan tuliskan di kolom chat. Nanti kita bisa senggol sedikit sebagai bagian diskusi. Sebelum saya lanjutkan ke hal-hal atau topik berikutnya. Baik. Sekarang saya akan berangkat lebih abstrak sedikit ya, mengajak dari hal-hal yang empirik tadi, contoh-contoh empirik untuk melihat abstrak, sekaligus mundur sedikit. Secara global sebenarnya ada apa? Kenapa kemudian latah atau bandwagon tadi, tren yang kemudian menjadi latah tadi, seperti salah satu bacaan yang sudah saya bagikan sebelum kelas ini, mungkin sudah dibagikan oleh Blika dan Ervita juga, ada apa sebenarnya di balik itu semua? Kalau mau ditarik mundur secara global, lagi-lagi Indonesia sebenarnya bagian dari yang kedapatan dampak saja. Jadi satu sisi kita merasa, wah kok ada bleak outlook ya, gambaran yang tampaknya suram dari soal kota kreatif ini. Jangan khawatir bahwa itu memang bukan karena Indonesianya, tapi memang ada gelombang global yang memang juga tampaknya satu nada. Contohnya seperti ini. Kalau ditelusur ke belakang, ini dari mana sih datangnya kota kreatif, dan seperti ini dan sebagainya. Karena kota itu sendiri sudah bagian dari isu yang sudah dikaji atau juga sudah dikritisi panjang, bahkan kota sendiri sebagai satu gagasan sudah mundur jauh sebelum abad 20 dan sebagai gagasan modernitas. Sementara kreatif atau kreativitas sendiri juga sudah dikaji di awal abad 20 dan terutama pasca Perang Dunia Kedua. Jadi ketika menjadi kota kreatif ini ada apa? Mula-mula, kalau di Amerika tadi sudah ada contoh dari Belika di Detroit. Di Detroit itu koreksi kan, nanti saya dikoreksi bisa Belika, karena saya belum pernah ke sana, tapi yang menjadi catatan bagi wilayah itu adalah tempat industri otomotif atau industri manufaktur otomotif yang kemudian terdampak sangat hebat pasca krisis finansial 2008. Di kota-kota lain mereka sudah terdampak lebih mundur ke belakang. Glasgow di Inggris Raya, mereka habis-habisan karena industri manufakturnya kalah bersaing dengan area lain seperti Tiongkok atau Cina daratan dan juga Jepang, Korea, dan beberapa wilayah lain karena mereka tidak bisa berkompetisi harga, kompetisi dagang, dan sebagainya. Nah, Eropa dan Amerika Serikat terutama, atau kalau secara umum boleh digeneralisasi the Northern Hemisphere, itu punya problem ekonomi bahwa sumber ekonomi mereka yang tidak seperti misalnya Timur Tengah tergantung pada minyak, atau Thailand tergantung pada pertanian berkelanjutan. Nah, mereka tergantung pada industri manufaktur. Cita-cita mereka yang sudah dibangun sejak revolusi industri di abad 19 dan menjadi lokomotif ekonominya tiba-tiba mulai tampak mengendor dan kemudian lesu dan bahkan kolaps, benar-benar kolaps. Nah, di akhir 90-an di masa kepemimpinan
Tony Blair di Inggris, dia menciptakan satu departemen khusus, ya, kalau tidak salah departemennya bahkan namanya Sport, Media, and Creative Industry kalau tidak salah, nanti bisa dicek ulang. Intinya mereka membuat semacam roadmap bahwa ekonomi harus ditangani dan kita mencari sektor baru yang bisa dijadikan potensi. Nah, sektor baru itulah yang disebut sebagai atau yang kemudian menyasar wilayah-wilayah yang tidak material lagi, tidak melulu manufaktur, tidak kemudian ini, tapi tentu saja tetap dalam skala yang masif. Nah, mereka melihat potensi kreativitas. Ada konteksnya. Saya ingin menunjukkan bahwa ini sebagai gagasan solutif waktu itu, karena memang ada konteksnya. Di Inggris banyak artisan-artisan atau pembuat kerajinan, makers yang kemudian sekarang menjadi creative makers hub dan sebagainya. Itu memang sudah ada dan mereka mulai menengok ke potensi ekonomi itu dan kemudian diinstitusionalisasi lewat regulasi, lewat tata kelola, lewat pengelolaan pajak dan sebagainya, yang kemudian menjadi gambaran, wah ini bisa jadi ruang ekonomi baru. Tapi dia terlalu abstrak, susah dipahami. Bagaimana kalau orang luar ingin bekerja sama, mau investasi, mau sebagainya? Gimana ya? Kemudian lahirlah pintu masuk entitas yang paling mungkin dipahami, yaitu kota. Nah, ada ruang yang kemudian bisa menjadi kayak, kalau mau kerjasama ke siapa? Oh, ke Glasgow, ke Liverpool, dan sebagainya. Nah, kemudian disambutlah oleh Uni Eropa, misal mereka punya program yang namanya European Capital of Culture. Pada dasarnya meskipun terjemahan literalnya adalah kota budaya terpilih yang kemudian tiap tahun berganti-ganti, itu sebenarnya untuk mendorong supaya secara regional mereka punya potensi ekonomi baru yang kemudian pindah-pindah. Jadi misal tahun 2008 itu Liverpool, European Capital of Culture, tahun ini Manchester, tahunnya ini Lisbon, dan semuanya ganti-ganti untuk mendorong regional ekonomi dari wilayah Eropa supaya tumbuh, tidak bergantung pada industri yang tunggal. Nah, dan akhirnya semua kota berlomba-lomba kan. Nah, ada di awal 2000-an itu ada yang kemudian menjadi catatan kritikus yang disebut sebagai ruang ekonomi baru yang namanya ruang ekonomi pengalaman atau experience ekonomi. Yang dijual komoditasnya adalah pengalaman, ada wilayah-wilayah afeksi, ya kan? Orang mau datang membayar mahal ke Amsterdam hanya untuk berfoto dengan tipografi yang bisa saja mereka dapatkan di Bali, di Surabaya, di Gunung Kidul tadi. Tapi enggak, mereka maunya ke Amsterdam. Dan Amsterdam mengelola pengalaman ini sebegitu rupa sehingga bisa meningkatkan pemasukan ekonomi mereka. Sukses story ini. Ekonomi yang tadinya tergantung manufaktur dan akhirnya tumbuh. Dan kemudian ini melebar kemana-mana. Akhirnya tumbuh menjadi mendorong industri jasa, industri kuliner, industri fashion, dan kemudian industri kreatif secara umum. Nah, akhirnya para kritikus menyadari bahwa tempat itu bisa menjadi gagasan nilai tukar yang kemudian bisa dikelola. Dan itu sudah lama yang namanya place marketing. Tapi kemudian ketika mereka mengelola lebih luas, bukan sekedar menjual tempat, tapi bagaimana memberi identitas dan value pada tempat, makanya menjadi branding. Kalau tempat itu bernama ruang urban, jadilah city branding. Nah, tapi apesnya dalam prakteknya, city branding atau place branding sering tak ubahnya ketika tempat itu tidak mengelola sungguh-sungguh dan kemudian memahami kompleksitas ruang kotanya, dia hanya menjadi place marketing yang tadi ujung-ujungnya hanya kemudian kota dan seluruh isinya, baik fisik maupun manusia maupun seluruh potensi sosial kulturalnya menjadi wilayah atau objek dagangan belaka. Dalam konteks yang lain, respon itu kemudian dikritik oleh para urbanis atau perencana kota lainnya. Salah satu yang paling patut dicatat tentu saja Richard Florida. Di tahun 2002 dia bikin terminologi kelas kreatif. Nah, ketika orang mulai tidak melihat lagi atau tidak mau lah, ini sebenarnya harus dibaca. Richard Florida berangkat dari kritik terhadap kapitalisme yang mandek, tapi dia tidak anti kapitalisme, justru ingin membuat kapitalisme bergulir kembali dengan objek-objek komoditas yang baru, yaitu kota. Nah, dia menawarkan gagasan daripada sibuk bersih tegang antara kelas pekerja dan kelas menengah dan kelas elit, investor,
pemilik usaha, pemilik modal melawan buruh, ada kelas kreatif, dia sebut sebagai kelas kreatif. Siapa itu? Ini bisa siapa aja profesinya, tapi juga ternyata tidak inklusif. Nah, kemudian dia juga mengembangkan Global Creativity Index, sampai kemudian dia punya indeks-indeks mana kota kreatif dan seberapa kreatif kota, dengan kategorisasi tadi, talenta, teknologi, toleransi. Yang patut dilihat secara kritis adalah, dan karena Florida kemudian mendapatkan manfaat, tidak hanya manfaat akademik, tapi juga manfaat ekonomi, dia menjadi pembicara di sana-sini, menjadi konsultan, dan lembaganya juga kaya, dan kemudian diikuti oleh orang-orang dengan formula serupa. Ini menjadi semacam formula. Ya, kalau formula itu kan artinya kayak resep ya. Kalau kayak sekarang kita sibuk menanti kabar formula vaksin. Dan nanti kalau ada, itu bisa diproduksi oleh banyak tempat, banyak manufaktur. Nah, ini sama. Kota kreatif atau kreatif class diperlakukan seperti formula yang sama. Tiba-tiba harus berlaku global. Entah siapa yang memulai. Saya pikir sebenarnya para urbanis dan juga pelaku kebijakan kota dan juga akhirnya negara juga menyambut kan ide-ide yang tren gini. Nggak ada yang mau ketinggalan tren kan. Nah, lama-lama ini bikin resah karena beberapa urbanis juga punya pandangan lain. Tadi salah satunya sudah disinggung di awal, yaitu Charles Landry. Dia punya posisi kritis terhadap pemikiran Florida. Kayaknya nggak gitu deh. Nggak bisa secara global kamu ukur bahwa tiap kota punya creativity index dan yang gini. Nah, dia full fokus pada aspek city making, yaitu konsep yang dia sebut bahwa cityness itu adalah sesuatu yang proses, tidak kemudian serta-merta ada indeks-indeks ekonominya. Tapi proses itu juga melibatkan banyak elemen, termasuk salah satunya manusia, dan manusia itu punya tolak ukurnya yang nggak bisa diperlakukan seperti objek komoditas atau objek ekonomi. Meskipun dalam perkembangannya banyak lagi yang kemudian mengkritik Charles Landry, apa cukup, apa bisa begitu? Yaitu jalan mungkin di Eropa, di misal contohnya di Bilbao, tiba-tiba bisa menjadi penting dari Spanyol, orang tidak hanya mengenal Madrid dan Barcelona, tapi juga Bilbao, atau juga di Portugal, orang tidak hanya mengenal Lisbon, tapi kemudian Porto, karena mereka mengembangkan potensi-potensi cityness atau city making. Seni juga bagian dari proses untuk fokus pada menciptakan well-being atau kebermanfaatan bagi manusia secara kolektif. Nah, tapi dalam perkembangannya, ini juga lama-lama jadi formula. Ini apesnya ya, sesuatu yang awalnya menjadi solusi atas situasi, tiba-tiba dilihat di tempat lain atau pada konteks waktu lain, kayaknya cocok nih buat kita. Tapi ternyata tidak juga. Nah, posisi saya dalam riset-riset saya adalah menunjukkan bahwa ternyata tidak selalu cocok ketika dibawa ke tempat lain atau dipindahkan konteksnya. Seperti contoh-contoh empirik tadi di awal. Dari situ saya berangkat dari posisi pijakan yang ini lebih teoritis lagi, tidak spesifik tentang kota kreatif, tapi kota itu sendiri. Nah, sebenarnya apa sih kota? Sebelum kita ngomongin kota kreatif harusnya seperti apa? Bagaimana mengelola kreativitas di kota? Bagaimana mengelola kota kreatif yang tidak melulu soal ekonomi? Saya ajak untuk mundur lagi lewat pijakan teoritis yang berangkat dari pemikiran Henri Lefebvre. Dia pemikir kritis, melihat ruang atau space, dan kemudian bisa dibaca juga city, karena konteksnya ketika buku dia yang The Production of Space pertama terbit dalam bahasa Perancis tahun 74, kemudian terbit dalam bahasa Inggris 91, menjadi penanda penting, karena itu era ketika orang juga sudah mulai fokus pada place branding tadi ya. Belum pakai terminologi kota kreatif, tapi sudah melihat komoditi-komoditi lain yang potensial di ruang kota. Tapi dia mengingatkan lewat satu teori yang disebut sebagai teori triadic of space in the city. Dia bilang bahwa kota itu elemennya ada 3 loh, dan itu nggak bisa dipisah-pisahin. Maksudnya ya memang ada 3 itu. Ada the material city, atau hal-hal yang material di dalam kota seperti built environment atau lingkungan terbangun. Tapi material itu juga ada soal infrastruktur, baik infrastruktur regulasi, infrastruktur institusi, infrastruktur kebijakan, dan juga infrastruktur sistem atau tata kelola, itu the material city. Ada lagi the imagine city, kota yang dibayangkan atau kota yang kemudian dicita-citakan. Vision, kemudian
ide. Nah, di Imagine City ini kalau contoh kontemporer yang paling banyak mewujudkan antara berangkat dari di Imagine kemudian menjadi The Material itu seperti Dubai, Masdar di Uni Emirat Arab, juga belakangan Doha di Qatar. Dari yang tadinya hanya gurun kosong, tiba-tiba tapi mereka sadar bahwa minyak tidak akan menjadi landasan utama ekonomi di masa depan, mereka mengubah, tapi kemudian mereka membangun dari nol. Nah, itu berangkat dari konsep di Imagine City yang kemudian dimaterialkan dan sedang berusaha. Nah, ini yang ketiga, The Live City. Saya banyak berangkat dari pintu masuk The Live City. Tolong dilihat bahwa konsep triadik ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Maksudnya gini, oh ada kota yang cuma The Material, ada yang The Imagine, The Live. Bukan itu ya maksudnya penjelasan teoretik ini adalah setiap kota punya 3 ini. Jadi kalau ada program, apapun labelnya, termasuk kota kreatif, hanya fokus pada wilayah The Material, ya berarti ada yang timpang. Itu maksud dari teori ini. Nah, tapi pintu masuk untuk mengkaji atau melihat bisa dari banyak wilayah. Saya masuk dari yang The Live City, kota yang dihidupi. Bahwa kota itu adalah bagaimana ruang ini dialami atau dihidupi oleh banyak orang, oleh orang yang tinggal atau city dweller, oleh orang yang melancong, turis, oleh orang yang hanya lewat dan sebagainya. Karena The Live City disitulah kalau di misal sejarah kolonial kota-kota di tanah jajahan, kita juga bisa lihat bahwa kota-kota misal termasuk kota seperti Surabaya itu juga muncul menjadi ruang bandar atau kota karena ada ruang bandar yaitu ruang pasar di masa kolonial, tempat perlintasan banyak kepentingan dagang, yang kemudian banyak kepentingan politik, kemudian banyak kepentingan ekonomi, dan akhirnya menjadi ruang kultural, dan itu terus. Nah, itu The Live City. Gagasan Henri Lefebvre ini kemudian juga menginspirasi banyak gagasan kritis lainnya, yang kalau saya tarik ke isu lebih belakang tentang kota kreatif, salah satunya adalah itu, gagasan The Right to the City, bahwa kota itu juga punya hak-haknya. Dalam konteks ini adalah haknya kalau sekarang dibawa ke abad 21 tentu saja misal hak lingkungan, hak well-being orang-orangnya, dan akhirnya hak untuk orang hidup layak, aman, nyaman, terpenuhi kontennya, tidak hanya terpenuhi ekonomi tapi juga well-being-nya, dan makanya ada gagasan kritis yang menyebut cities for people, not just for the profit. Nah, ini adalah salah satu pijakan teoritis yang lebih mendasar dan lebih abstrak untuk melihat kota itu dulu sebelum masuk ke wilayah kreatif. Sepintas saja, ini cuma wilayah pijakan teoritik yang lain. Saya nggak akan terlalu dalam di sini saat ini. Nanti kalau ada yang tertarik kita bisa diskusikan lanjut. Dari pijakan teoritis tentang kota tadi, saya gandeng dengan melihat, karena kita berangkat dari media dan komunikasi, kadang kita selalu terjebak melihat yang sudah baku-baku seperti efek, bagaimana mempertanyakan efek media, bagaimana melihat ekonomi politik media, bagaimana melihat tekstualitas media, infrastruktur media, atau struktur sosial. Nah, saya berangkat dari pintu masuk yang berbeda, yaitu dari praktik. Nah, ini saya dari kemarin berusaha mencari apa padanan yang pas dari kata praktik, karena kalau dengar terjemahan kata praktik ini yang pertama terlintas dalam kosakata Indonesia kan malah praktik dokter, apalagi praktik dukun, dan praktik. Karena kata praktik ini kan kata serapan ya. Kemudian saya menemukan kata laku. Bukan dalam pengertian laku terjual, tapi laku. Makanya saya kasih slice tadi Jawa. Nah, kayaknya agak pas nih paling nggak untuk konteks kali ini, yaitu hal-hal yang dilakukan atau dipraktekkan dalam keseharian. Ini salah satu referensi saja, nanti bisa dicatat kalau Anda tertarik juga berangkat dari sini. Praktek teori tidak kemudian mengabaikan bahwa media itu pas ada efeknya, bahwa ada politik ekonomi media, bahwa ada soal teks media juga. Iya, ada. Itu tidak menafikan itu semua. Tapi bukan yang utama. Bahkan ketika meneliti media, bagi saya adalah media dalam konteks ruang hidup perkotaan, itu kemudian media tidak menjadi pusatnya. Karena dalam kesehariannya, contoh nih cover buku ini sangat menggambarkan bagus sekali, media yang kemudian dipahami kita selama ini adalah sebagai, itu misal contoh surat kabar, ponsel, dan sebagainya, kognitif, afektif, ada yang melamun, dan sebagainya, itu juga bentuk media. Itu ternyata di prakteknya dalam keseharian, orang itu tidak kemudian hanya terhubung dengan media, mereka terhubung dengan kenangan, mereka terhubung dengan informasi, mereka terhubung juga dengan relasi sosial. Nah,
yang saya teliti dengan berangkat dari teori praktek adalah bagaimana relasi-relasi hal-hal yang terkait tadi atau media related tadi dilakukan atau menjadi laku keseharian. Dalam formulasi pertanyaan, bagi kita yang berangkat dari media dan komunikasi, kita sering bertanya kan, entah dalam penelitian riset, dalam penelitian kritis juga melihat kota, apa yang sebenarnya kota lakukan terhadap orang-orang, atau apa dampak kota kreatif bagi orang-orang di sekitar atau warga sekitar, atau spesifik komunitas tertentu, apa yang terjadi terhadap komunitas marginal di kota X akibat kota kreatif. Itu misal kita tanyakan. Atau secara spesifik kalau media, bagaimana dampak menggunakan media Y dalam konteks Z, selalu begitu kan. Nah, saya balik pertanyaannya, atau menggunakan teori praktis, pertanyaannya dibalik. Apa yang sebenarnya orang lakukan dan perbuat dengan media, bukan sebaliknya. Atau dalam formulasinya Mark Hobat tadi, what actually people do and make of, bukan what media do to the people. Jadi ini dibalik pertanyaannya. Dengan membalik seperti ini, kita juga nantinya akan menemukan bahwa soal dampak, soal teks, soal struktur mungkin, tapi bukan itu pintu masuk dan bukan itu yang akan menjadi hal yang penting. Ketika kita melihat laku keseharian dalam posisi kota yang 3 triadic meaning tadi, saya juga terinspirasi dari karya-karya Michel de Certeau, bahwa dalam keseharian itu ada sesuatu yang tampaknya mundane atau tidak penting, rutin, tapi ternyata yang rutin, yang keseharian, ya kayak sekarang kita semua dalam tanda petik dipaksa atau dikondisikan karena pandemi harus berjarak, tapi kerja harus kesehariannya. Yang dulu ini tampak sophisticated kan, kuliah online, webinar, online teaching, distance learning, tiba-tiba menjadi keseharian kita sekarang, menjadi hal yang mundane atau hal yang tampak ya rutin aja lah. Nah, Michel de Certeau dalam risetnya di tahun 60-an cukup menginspirasi dan masih relevan sampai sekarang menurut saya, karena dia melihat bahwa yang sehari-hari ini punya esensi yang bisa dipelajari, bisa dikaji, dia bisa membawa kita ke soal-soal yang lebih kompleks. Bisa jadi bukan soal-soal yang besar-besar seperti ideologi, kelas, atau apapun, tapi dia bisa membawa kita ke hal-hal yang kompleks tadi, dan dari yang kompleks itu kita akhirnya bisa membaca peta laku sosial tertentu, terutama bagaimana orang-orang, salah dua dari konsepnya yang penting adalah tactics and strategy. Bagaimana keseharian hidup orang itu juga bagian dari taktik dalam keseharian hidupnya atas kungkungan strategi, entah itu dibuat oleh institusi di luar dirinya atau karena sesuatu yang sudah diterima begitu saja, taken for granted. Nah, dari kombinasi pijakan teoritis itu, kemudian saya melihat kota-kota kreatif di Asia Tenggara. Oke, saya masih ada waktu berapa menit, Ervita, Iga, untuk paparannya ini? Sekitar 10 menitan? 10 menit, oke. Ya, 3:17 berarti pas 3:30 nanti. 3:30 di, oke, ya. Saya tanya dulu karena ini sudah balik lagi nih, ini section balik lagi ke wilayah-wilayah empirik sama seperti pintu masuk tadi. Tapi saya akan ringkas, saya simpan untuk nanti bahan diskusi karena semuanya contoh-contoh empirik saja. Buat Anda yang ini biasanya saya siapkan ini agak konyol ya buat audiens Indonesia, kayak nggak tahu di mana Bandung, Jogja atau Georgetown. Tapi biasanya ini saya siapkan untuk audiens yang tidak familiar dengan detail area, tapi juga bagi Anda yang sudah pernah mampir ke sana atau jalan-jalan, mungkin banyak informasi yang mengulang, tapi yang ingin saya tekankan adalah hal-hal yang senada dan bisa menjadi bidang kajian-kajian yang komparatif. Keduanya sama dari sisi mendapatkan perhatian global, yaitu bagian dari UNESCO Network. Kalau Georgetown adalah UNESCO World Heritage Site, kalau Bandung UNESCO Creative Cities Network. Dia bergabung di City of Design. Sampai hari ini, Indonesia yang tercatat di UNESCO Creative Cities Network ada 3 kota. Bandung tahun 2015, kemudian setahun sebelumnya Pekalongan malah,
untuk kategori seni rakyat dan kriya, craft and folk art. Kemudian 2019 Ambon untuk kategori folk music atau musik bahkan secara umum. Jadi hanya ada 3 kota dan itu bukan hadiah ya. Menjadi bagian dari UNESCO ini proses mendaftar, kemudian harus mau ikut kategori-kategorinya. Jadi sebenarnya inisiatif masing-masing kota atau pemerintahan kota. Beberapa kota mendaftar beberapa kali, dia kayak aplikasi, dan setelah mendapatkan, meskipun kayak tampak dapat perhatian global, pada dasarnya dia sangat diikat oleh tadi formula-formula umum, karena UNESCO yang saya sebut juga salah satu badan supranasional yang mengikuti model-model formula meskipun mereka punya variasi-variasi dari formulanya. Tapi yang menjadi penekanan adalah ada formula umum. Kalau kita berangkat dari pintu masuk media atau kajian media, ketika saya melihat Bandung kontemporer, yang tampak kan ini. Ini adalah network dari misal ini hanya satu ekologi media digitalnya, ada mobile application, startup video sharing, logo-logo yang ada di dalam lingkaran itu bisa ditambah dan bahkan mungkin makin kompleks sekarang. Ada yang sudah mati, ada yang tambah lagi. Nah, begitu juga dengan Georgetown, dan kalau kita kembangkan dengan ekosistem media yang di kota-kota lain, ditambah dengan yang baik yang konvensional maupun yang digital atau yang beririsan, itu akan tambah kompleks. Tetapi buat saya ini nggak cukup. Atau bahkan menciptakan kerumitan yang nggak jelas, nggak bisa diteliti nih. Terlalu banyak, kompleks. Nah, pintu masuk saya akhirnya tadi yang 3 pijakan teoritis tadi, plus coba deh balik arah. Kita lihat dari sisi lakunya tadi. Orangnya yang tinggal di kota, apa yang mereka lakukan dengan media, tapi orang siapa? Karena orang bisa random, apalagi kota kan. Urban living itu dihidupi oleh orang yang beragam, dengan latar belakang yang luar biasa juga. Nah, pendekatan saya dengan etnografi dan metodologi visual, terutama foto documentation tadi, fokus pada kelompok-kelompok orang yang memang sudah mengerjakan hal-hal kreatif di kota mereka sebelum atau saat, pokoknya sudah konsisten melakukan kota kreatif, terlepas bahwa kotanya mendapatkan perhatian global atau tidak. Jadi, saya ingin melihat dari sudut pandang tadi, bagaimana pandangan kota kreatif dari orang yang tinggal di kota itu dan melakukan hal-hal kreatif. Apa itu hal-hal kreatif? Ya hal-hal yang dianggap sebagai kategorisasi. Saya masih pakai kategorisasi atau istilahnya domain creativity. Creativity domain ya, domain kreativitas yang kalau pakai UNESCO ada 7, kalau pakai Indonesia ada 14. Nah, saya masih berangkat dengan domain tadi. Tapi mereka tidak sibuk dilabeli dalam domainnya dan sebagainya. Nah, ini selintas saja, saya sengaja tidak terjemahkan supaya kelihatan formula aslinya dari yang bagaimana saya mendekati mereka dan fenomena ini. Dengan pandangan praktis tadi, saya pindah perhatiannya, tidak lagi sibuk soal policy-nya, tidak lagi sibuk dengan sekadar mengkritik formula yang datang dari luar, dan yang dari luar itu selalu asing dan selalu jahat gitu. Tapi dilihat balik, bagaimana mereka mengkontestasi hal-hal yang datang tadi, baik di Malaysia dan di Indonesia, dan bagaimana mereka sendiri punya kontribusi dalam membentuk ruang-ruang kreatif mereka sendiri. Dan studi saya biasanya dengan pendekatan praktis ini tidak sibuk untuk menciptakan generalisasi ya, selalu ada konteksnya, baik konteks ruang maupun konteks waktu. Yang kedua, dia skalanya micro research atau mikro, fokus pada orang, kelompok orang atau fokus tertentu, tapi masuk ke semua dimensi, baik dimensi kognitif, afektif, emosi, memori, dan sebagainya. Tapi wilayahnya terbatas, lebih dalam tadi. Oke, nah ini saya skip aja. Ini hanya uraian tentang metodologi. Ini refleksi perjalanan saja. Tapi yang penting ini di 2 hal ini tadi. Kembali ke isu kota kreatif. Kalau kemudian dipandang dari sisi kebijakan kota, praktik kotanya sendiri, ada narasi yang kemudian dilabeli sebagai narasi resmi atau official.
Saya kasih tanda petik karena resminya itu menurut siapa? Ya tentu saja menurut yang bikin kan. Dalam konteks Georgetown menurut dua lembaga, yaitu lembaga di wilayah pengelola kota, yang kedua lembaga supranasional karena mereka terikat sama tataran UNESCO World Heritage Site tadi. Harus dicatat bahwa nggak gampang loh, bukan nggak gampang untuk mendapatkan inskripsi World Heritage Site, lebih nggak gampang untuk mempertahankan. Karena tolok ukur untuk mempertahankannya itu rumit, banyak konsekuensinya, dan akhirnya biasanya menciptakan masalah-masalah baru. Jadi kalau di Indonesia ada banyak kota, yuk buruan daftarin yuk jadi World Heritage Site. Harus dipikirkan sungguh-sungguh konsekuensi setelahnya, bukan hanya bagaimana supaya berhasil. Karena yang terjadi, yang saya lihat dari Georgetown ini, justru ada problem-problem baru. Oke, kota ini kemudian menjadi lebih dikenal. Kotanya sendiri 500 tahun sudah dikenal sebagai trading hub sejak masa kolonial. Dia tempat perlintasan dan tempat pasca kolonial dia dikenal sebagai tempat transshipment. Jadi yang dari utara, dari Tiongkok, dari Jepang, dari Korea, kemudian masuk ke selatan dan kemudian menyebar melalui pelabuhan ini. Setelah era manufaktur turun tahun 70-an di kota ini, mereka sibuk melihat wilayah-wilayah jasa dan kemudian belakangan dengan World Heritage Site karena mereka sadar mereka punya cultural heritage atau warisan budaya. Mereka sadar bahwa warisan budaya bisa dimonetisasi kalau bahasa digital milenial sekarang ya, dimonetisasi dan punya dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang dilupa dari model-model seperti ini adalah atau formula-formula ini mereka mendapatkan status global, menggunakan kreativitas untuk mendorong dan mempertahankan status global itu, tapi lupa ada harga yang harus dibayar, yaitu narasi tunggal yang terus diciptakan. Oke, ini ada satu contoh yang menggunakan audio. Coba ya. Oke, tadi cukup terdengar sepintas? Cukup terdengar kan? Terdengar, Mas. Cuma nggak tahu Oke, ya. Nggak apa-apa, sengaja. Kira-kira dalam bahasa apa tadi? Sepintas lah. Melihat digabungkan dengan foto ini dan kemudian konteks Georgetown. Chinese. Tebak-tebak, manggis aja. Mandarin. Ya? Mandarin. Mandarin. Ya, bahasa Perancis. Holy shit. Nah, ini saya ingin menunjukkan. Nah, ini yang saya lakukan dengan riset spatial dimension tadi. Saya merekam, melakukan observasi lapangan, melihat event ini, kemudian membuat rekaman soundscape. Bisa juga kan saya bikin video, tapi saya lebih tertarik untuk gabungan antara foto dan soundscape. Tapi yang ingin saya tekankan dari slide ini untuk menunjukkan narasi tunggal tadi. Ini bagian dari event Georgetown Festival. Unik sebenarnya dan baik-baik saja, menurut saya bagus, cultural heritage, yaitu pertunjukan wayang potehi. Salah satu bentuk wayang tradisi, terutama berkembang di Taiwan dan sisi Tiongkok sisi selatan, dan banyak kemudian menjadi di komunitas-komunitas peranakan juga menjadi salah satu akar tradisi mereka yang kemudian kalau bahasa Jawanya diuri-uri lagi untuk digali karena itu memori mereka. Tapi pertunjukan di Georgetown Festival, wayang potehinya ada wayangnya begitu seperti yang gambar di tengah ini. Kalau di Indonesia dia serupa wayang golek ya, bukan berbasis bayangan seperti wayang kulit, tapi form wayang 3 dimensi. Nah, saat itu pengelola festivalnya mengundang kolaborasi antara pemain wayang potehi dari Taiwan di tempat yang biasa untuk pertunjukan seni-seni peranakan, bukan peranakan, tapi seni
seni dari Taiwan dan yang sudah menjadi diaspora di Georgetown, berkolaborasi dengan penyanyi opera Prancis. Dan wah meriah, rame gitu, tempatnya juga asik. Dan yang menarik adalah itu semua berkaitan kan dengan apa yang terjadi di kota itu. Ada street art, ada brosur wisata untuk berburu street art dan sebagainya. Itu satu kelindan. Tapi yang menarik bagi saya adalah bahwa apa yang terjadi tadi dikritik balik oleh, ini saya skip menuju ke kritik balik. Nah, dikritik balik oleh orang yang tinggal di kota tersebut, yaitu yang melakukan kerja-kerja kreatif sehari-hari di sana. Terlepas bahwa mereka tidak dilibatkan dan bisa jadi mereka tidak semuanya pelaku seni tradisi kayak wayang potehi, tapi toh nyatanya tadi juga kolaborasi kontemporer kan dengan penyanyi opera. Bagi kelompok-kelompok, ini kelompok yang saya fokuskan, yang sudah melakukan kerja-kerja kreatif, ada yang seni kriya seperti Pocotings dan Kiwe, ada yang graphic design seperti graphic design, ada yang fokus pada art space atau alternative space seperti Hinbas Dipot, dan juga serupa di Bandung. Nah, ini yang kaitannya dengan salah satu fenomena tadi. Mereka merasa ada politik pengabaian atau dalam bahasa terminologi saya, politics of inclusion and exclusion. Siapa yang dianggap we atau kami dan siapa yang dianggap other. Dalam konteks Georgetown Festival, karena itu festival yang untuk penonton tadi kayak, untuk siapa? Ya untuk warga dunia kan, untuk global, untuk turis, untuk pelaku seni dunia. Wajar mereka fokus pada outward looking itu, apa ya terjemahannya? Melihat apa yang kira-kira akan ditunjukkan bagi orang luar atau bagi dalam kacamata kajian kota adalah tourist gaze. Tidak selalu untuk turis, tapi untuk kepentingan publik luar. Tapi bagaimana publik yang di dalam, apakah dilibatkan dalam proses itu? Ternyata tidak. Dan ini yang sering diutarakan oleh kelompok-kelompok ini. Nah, dari semua ungkapan-ungkapan mereka bahwa mereka bisa juga kan berkolaborasi dalam bentuknya yang lain, meskipun tidak semuanya pelaku seni tradisional, tapi seni kontemporer. Tapi yang terjadi adalah mereka terabaikan atau dalam konteks ini ya tidak menjadi bagian dari kreatif city bandwagon tadi. Kalaupun nah ini buat orang media mungkin menarik dan malah bisa jadi kita mudah terbawa juga. Teks-teks medianya menunjukkan, oh ya di media massa mereka saat festival tadi selesai dan ditutup, atau tiap tahun saya pantau dari 2015 hingga 2018, narasinya tunggal, kisah sukses, tanda petik, Georgetown Festival. Sukses, kalau mau diukur pakai ukuran ekonomi, bahwa mendatangkan orang, acara berjalan lancar, event berlimpah, kolaborasi dengan musisi dunia, seniman dunia, ya sukses. Tapi dia di labelinnya problemnya adalah festival kota. Nah, dengan kreativitas tadi, nah liputan berita ini kalau kita kaji begini saja, kita akan terbawa pada wilayah-wilayah kesimpulan yang juga senada kan. Padahal bahaya di luar yang teks ini ada konteks tadi, warga yang kemudian kritis juga. Ini bukan sembarang warga, people on the street gitu ya. Tapi warga yang memang bekerja di wilayah kreatif, sudah sejak sononya memang mereka fokus di situ, tiba-tiba mereka merasa tidak lagi dapat ruang gerak yang sama gitu, yang kemudian kenapa kita merasa ya tadi ada semacam politik pengabaian. Nah, itu yang kemudian saya fokuskan bahwa ada narasi lain. Nah, saya akan tutup dengan bahwa narasinya seperti apa, saya tidak mau membuat ke satu kayak counter narasi supaya kemudian itulah yang harus diperhatikan. Ternyata juga keliru. Pandangan kritis bahwa ini yang baik, yang ini belum tentu gitu loh. Yang lebih penting adalah seperti yang juga mereka sering suarakan, yang lebih penting adalah ada banyak narasi tentang kota kreatif itu, dan itu yang harus hidup bersama dan berdialog. Nah, kalaupun mereka punya narasi lain karena mereka pelaku seni kontemporer atau pelaku lokal, mereka juga tidak merasa mereka yang harus kemudian dianggap lebih penting dari yang lainnya atau kolaborasi internasional tidak penting. Bukan itu, tapi dialognya tadi. Nah, saya tutup dari situ bahwa ada ternyata narasi-narasi lain yang berpotensi untuk digali lagi kalau kita mau mengubah posisi pandang kita untuk masuk melihat fenomena ini kritis, tapi sekaligus juga bisa memahami kompleksitasnya gitu loh. Karena tidak serta-merta menurut saya bukan
kota kreatifnya yang bermasalah, tapi bagaimana gagasan itu diformulasikan, diinstitusionalkan, dan kemudian menjadi formula global. Atau yang lebih ajaib lagi, kalau ditarik ke Indonesia secara spesifik, setelah menjadi formula global, dia dilokalkan, tapi dilokalkannya nggak kontekstual, jadi kemana-mana. Bahkan belakangan harus diakui, banyak itu menjadi komoditas politik elektoral kan, cuma riuh kalau mau menjelang pemilihan-pemilihan lokal atau pemilihan nasional saja. Baik, saya tutup di situ. Ada banyak contoh empirik lain yang bisa saya simpan untuk diskusi, seandainya nanti relevan. Saya tutup dengan, ini ada daftar referensi bacaan lanjutan. Barangkali ini terlalu kecil ya untuk dilihat di layar Anda semua, apalagi yang pakai ponsel mengikuti webinar ini. Jangan khawatir, sudah saya siapkan format dokumennya, PDF sama Word-nya. Nanti saya kirimkan ke Mas Iga sama Ervita, nanti bisa dibagikan ke seluruh peserta atau bagi Anda yang tertarik untuk melihat. Sudah saya kompilasikan bagi yang Anda ingin tertarik. Kebetulan yang menjadi catatan persis baru kemarin ini yang sisi kanan, Reimagining Creative City in 21st Century Asia, ini baru saja terbit. Kebetulan saya ikut berkontribusi juga di edited volume ini. Saya belum baca semua yang kontribusi-kontribusi yang lain, tapi melihat cara editornya mengelompokkannya, tampaknya ini menarik, dan ini buku terbitan paling baru. Jadi, dan spesifik tentang Asia. Jadi ada kontekstualisasi dengan problem-problem yang berbeda dengan isu di Detroit di Amerika, di Glasgow di Inggris, atau di Liverpool dan di Eropa. Jadi bisa jadi lebih relevan untuk membaca kota-kota di sekitar kita juga. Tolong saya diingatkan untuk mengirimkan ini nanti supaya Anda bisa juga bagi yang tertarik untuk menyusun esai baik untuk mata kuliah ini atau bahkan yang tertarik untuk menyusun proyek akhir studi dengan isu-isu kota kreatif bisa jadi sangat berguna, semoga. Terima kasih bagi yang mau melihat juga secara spesifik karya saya, tinggal scan QR code ini atau mengikuti isu-isu kota dalam kemasan yang tidak melulu akademik seperti webinar atau kuliah. Saya juga ada program podcast dan videocast, tinggal search aja di platform-platform utama pemutar podcast, obrolan kota dan keseharian nama podcastnya, atau di YouTube dia dalam bentuk videocast. Saya kembalikan ke Ervita dan Mas Iga untuk pemantik, bila memang belum ada pertanyaan, atau bisa juga untuk jadi catatan pertanyaan, ini iseng-iseng sudah saya buatkan pertanyaan diskusi kalau ada yang mau dipakai untuk menyusun esai, assignment, atau apapun, atau untuk diskusikan kita saat ini kalau masih ada waktu. Terima kasih. Saya tutup dulu layar ini. Kembali ke Ervita dan Mas Iga. Bisa bantu.